Ya, amin. Puji Tuhan saudara, kita ketemu lagi tentunya dalam kebaikan Tuhan ya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau ucapkan dulu 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 yang jadi tema sepanjang tahun buat kita ya. Saya tunggu sampai semua siap, kita akan ucapkan sama-sama 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Siap semua? Kita ucapkan 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6. Amin. Kita sama-sama berdiri. Kita wajib hidup seperti Tuhan Yesus ya. Kita ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh. Yuk. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, pokok yang akan kita pelajari ya. Dari ayat itu ada satu kata dikatakan yang patut dipuji ya. Patut dipuji. Dari Filipi pasal 4 ayat 8 kita buka, saudara, kita akan lihat dari ayat itu. Iya. Filipi 4 ayat yang ke-8. Saya akan baca ya buat saudara. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, saudara, patut dipuji. Nah, saudara, kita mau lihat arti dipuji. Dipuji maka mempunyai arti pengakuan dan penghargaan. Ya, jadi kalau ada pujian yang saudara terima, itu merupakan satu pengakuan dan penghargaan. Ya, kemudian arti yang kedua dikatakan bahwa dipuji itu merupakan satu keunggulan. Ketika seseorang dipuji, berarti orang itu memiliki satu keunggulan di dalam hidupnya. Ya, makanya ada pujian. Nah, saudara, sekarang kita mau sama-sama belajar. Dari firman Tuhan kita tahu saudara bahwa sifat yang ditulis di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 ini itu dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan kita juga sebagai pengikut Tuhan Yesus yang meneladani hidupnya, maka hidup kita pun harus memiliki hidup yang dipuji ya, atau patut dipuji. Nah, sekarang kita belajar poin yang pertama ya, bahwa patut dipuji. Arti yang pertama, dipuji berarti pengakuan dan penghargaan. Ya, pengakuan dan penghargaan. Saudara, kalau kita belajar dari firman Tuhan, dari Alkitab yang kita bisa baca, maka kita tahu Bapa, ya, Allah Bapa itu memiliki sifat yang suka memuji. Ya, Bapa itu memiliki sifat yang suka memuji. Walaupun dia adalah Allah. Walaupun kita tahu dia Allah yang maha, ya, maha kuasa, pokoknya dia bisa berbuat apa saja, ya. Tetapi saudara, kita lihat sifat Bapa memiliki sifat yang suka memuji. Nah, saudara, kita akan lihat contoh di dalam firman Tuhan ya. Dalam firman Tuhan kita lihat bahwa kita memiliki Bapa yang memiliki sifat suka memuji. Nah, ya, kita ingat bahwa orang yang dipuji itu merupakan pengakuan dan penghargaan yang diterima oleh orang itu. Ya, jadi kita akan lihat. Ayo kita dengar pembacaan 2 Raja-Raja pasal yang ke-14 ayatnya yang ketiga. Ya, 2 Raja-Raja pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Kita akan dengar pembacaan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ketiga. Jadi dipuji berarti itu merupakan satu pengakuan dan penghargaan yang diterima oleh orang tersebut.
2 Raja-Raja 14 ayatnya yang ketiga. 2 Raja-Raja 14 ayat 3. Iya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Iya, saudara kita lihat. Kalau saudara lihat di atas pasal 14 mulai ayat 1 itu ada perikop Amasya Raja Yehuda. Jadi saudara, Amasya ini menggantikan ayahnya yang bernama Yoas. Ya, saudara kita lihat. Ketika dia naik menjadi raja, maka firman Tuhan berkata di ayat yang ketiga, ya dia naik menjadi raja ayat 2 dikatakan berumur 25 tahun. Nah, kemudian saudara, dia memerintah 19 tahun lamanya memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Dan firman Tuhan berkata ayat yang ketiga, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud. Saudara, kita lihat Amasya ini anak Yoas yang melakukan apa yang benar di dalam pemerintahan yang dia kerjakan. Ya, dikatakan di dalam ayat itu dia melakukan apa yang benar, hanya bukan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia berbuat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Jadi saudara, Yoas ayahnya pun melakukan yang benar, tetapi tidak seperti Daud. Ya, kemudian anaknya yang naik ke kerajaan memerintah menjadi raja, dia juga dikatakan melakukan yang benar seperti ayahnya, yaitu Yoas. Tidak seperti bapa leluhurnya yang namanya Daud. Makanya saudara, firman Tuhan katakan dia melakukan yang benar tapi bukan seperti Daud. Saudara, kita lihat. Tadi saya sudah katakan bahwa pujian itu merupakan pengakuan dan penghargaan dari orang yang menerimanya. Nah, kita lihat Amasya dia memerintah selama 19 tahun. Ya saudara, dia melakukan yang benar. Dan itu firman Tuhan berkata, dia dipuji oleh Tuhan. Dipuji oleh Tuhan, dipuji oleh Bapa. Ya, karena waktu itu Tuhan Yesus belum ada. Ya, perjanjian lama Tuhan Yesus belum diutus. Ya, belum menjadi manusia sama seperti kita. Nah, jadi kita lihat Amasya melakukan yang benar walaupun dalam tanda kutip tidak seperti bapa leluhurnya Daud, tapi dia dipuji oleh Bapa. Oleh Bapa Allah, ya Allah Bapa. Kita lihat jadi Amasya ini mendapat pengakuan dan penghargaan karena apa? Karena dia hidupnya benar walaupun tidak seperti bapa leluhurnya yang namanya Daud. Saudara, ya itu loh, Allah Bapa itu memiliki sifat suka memuji, ya. Amasya dipuji karena dia memiliki pemerintahan yang baik selama 19 tahun dan dia hidup benar. Ya, dia hidup benar walaupun tidak selevel bapak leluhurnya atau nenek moyangnya yang mendahului dia yang bernama Daud. Sekarang kita lihat 1 Raja-Raja 15 ayat yang kelima. 1 Raja-Raja pasal 15 ayatnya yang kelima. Ya, kita lihat bahwa Bapa atau Allah memuji Amasya anak Yoas yang naik memerintah menjadi raja di Yerusalem, ya Raja Yehuda, walaupun dia tidak mencapai standar daripada Daud bapak leluhurnya. Ya, ingat pujian itu merupakan penghargaan, ya, atau pengakuan dan penghargaan yang diterima oleh orang tersebut. 1 Raja-Raja 15 ayatnya yang kelima. 1 Raja-Raja 15 ayat 5. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Nah saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, kita tahu raja-raja yang memerintah di Israel, baik Raja Yehuda maupun Raja Israel, karena terpecah jadi dua kerajaan, ya, kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Saudara, mereka selalu ketika hidupnya tidak benar, maka Tuhan berkata,
dia tidak benar. Dia tidak benar, dia tidak benar. Kalau dia hidupnya benar, ya saudara, maka Tuhan berkata dia hidupnya benar. Ya, seperti Yoas, Amasya, walaupun tidak memenuhi target. Nah, kita tahu Daud adalah raja yang ditulis di dalam ayat ini dikatakan melakukan yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkan oleh Tuhan kepada dia seumur hidupnya. Daud selalu menjadi contoh, menjadi standar raja-raja yang memerintah di Israel, kerajaan Yehuda maupun kerajaan Israel. Ya saudara, kalau mereka berbuat tidak benar, Allah akan berkata dia tidak benar, tidak seperti bapak leluhurnya. Kalau mereka melakukan yang benar tetapi tidak mencapai, ya kita lihat tidak mencapai seperti Daud dalam memerintah, dalam kehidupannya, maka Allah pun tetap memuji. Dia melakukan yang benar walaupun tidak seperti nenek moyangnya atau bapak leluhurnya yang namanya Daud. Saudara, kita lihat Daud dipuji oleh Allah. Kenapa? Karena dia hidup benar. Dikatakan sepanjang hidupnya cuma satu dalam hal ketidaktaatannya, yaitu mengambil Batseba, istri daripada Uria. Satu perkara ini yang Daud benar-benar waktu itu ditegur habis-habisan oleh Allah lewat Nabi Nathan yang diutus. Bilang sama Daud, dia kurang ngajar. Ya, kalau saudara baca satu raja-raja itu, ya, Tuhan marah sekali kepada Daud. Padahal saudara, kalau kita lihat sepanjang umur hidupnya, firman Tuhan katakan sepanjang umur hidupnya dikatakan dia tidak menyimpang dari segala yang disuruh oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, tapi ketika dia berbuat salah, Tuhan marah sama dia. Ya, anak hasil perzinahannya pun mati. Ya, kenapa? Kalau kita pikir, saya pernah ngomong-ngomong sama tante, kenapa ya Daud itu sudah menyesal, berdoa, berpuasa, gak makan selama 3 hari. Dia mohon kemurahan supaya anak hasil hubungan gelapnya dengan Batseba tidak mati. Tapi tetap diambil oleh Tuhan, mati. Supaya itu tidak jadi batu sandungan. Karena kalau hidup anak itu setiap dia lihat, dia ingat ini hasil perzinahan, ini hasil dosa, ini hasil kejahatan yang dia sudah perbuat. Makanya anak itu mati. Walaupun Daud sudah puasa 3 hari 3 malam, ya firman Tuhan katakan dia sampai tengkurap saudara. Ketika dia berpuasa dia sampai mengkurap, merendahkan diri habis-habisan. Tapi tetap tidak bisa. Tapi saudara, kita lihat Tuhan tetap memuji dia. Bapa tetap memuji dia. Jadi Allah Bapa yang memuji Daud karena dia memiliki pengakuan dan penghargaan yang memang patut dipuji oleh Bapa. Ya, jadi kita lihat ya, hidup yang dipuji itu atau patut dipuji berarti hidup itu hidup yang diakui, ya, yang dihargai. Makanya ada pujian. Nah, sekarang saudara kita lihat kalau Daud mendapat pujian, saya ingin ajak saudara lihat. Bapa juga memuji Tuhan Yesus, ya. Matius pasal 3 ayat 17. Kalau tadi kita lihat Bapa memuji manusia. Bapa memuji orang, ya, manusia. Nah, sekarang saudara kita lihat Bapa juga memuji Tuhan Yesus yang notabene adalah anak yang diutus. Matius 3 ayat 17. Yuk. Matius 3 ayat 17. Iya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Iya, terdengar suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau Bapa memuji manusia yang
memang mendapat pengakuan dan penghargaan, maka Bapa juga memuji Tuhan Yesus. Ya, di perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, Bapa memuji manusia yang hidup waktu di perjanjian lama. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, dia akan melanjutkan apa yang disuruh oleh Bapa. Maka kita lihat Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Firman Allah yang hidup menerjemahkan, dan suatu suara dari langit mengatakan, inilah anakku yang kukasihi dan aku sangat berkenan akan dia. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus dibaptis, maka ada suara dari sorga, dari langit, ya, berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, di dalam firman Allah yang hidup dikatakan, aku sangat berkenan akan dia. Ya, saudara, kalau tadi Daud manusia, ya, manusia biasa, ya, dia mendapat pujian dari Allah Bapa. Nah, ketika Tuhan Yesus diutus ke dunia, ya, dia juga mendapat pujian dari Bapaknya. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan Yesus pun memiliki, ya, hidup yang diakui dan dihargai oleh Bapa. Dalam hal apa? Ketaatannya kepada kehendak Bapa. Ya, kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus waktu di dunia, selama dia di dunia tidak ada tujuan lain, cuma satu, yaitu melakukan kehendak Bapa. Ya, cuma satu. Tujuannya melakukan kehendak Bapa, dan kita sudah belajar itu ditulis dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 34. Kesukaanku, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan aku menyelesaikannya sampai selesai. Sampai sempurna, sampai tuntas. Jadi Bapa memuji Tuhan Yesus karena Bapa tahu. Ya, ini pasal 3 kan Tuhan Yesus belum melayani, baru dibaptis. Habis itu kan baru dia pelayanan. Tetapi saudara, Bapa tahu bahwa anak yang diutus, yang datang ke dunia, yaitu Tuhan Yesus, dia akan menjadi anak yang memang melakukan kehendak Bapa. Ya, tetapi kita lihat proses melakukan kehendak Bapa, ya, lewat perjuangan. Kita sudah belajar, walaupun dia anak, dia belajar taat. Lewat penderitaannya sampai mati di kayu salib. Nah, saudara, jadi Bapa memuji manusia, Bapa juga memuji Tuhan Yesus. Nah, ya, saudara, kita lihat, jadi pujian itu pengakuan dan penghargaan. Daud diakui, dihargai. Karena apa? Dia hidup benar di mata Tuhan seumur hidupnya. Dan firman Tuhan berkata cuma satu kali dia tidak benar dalam hal hidup berzinahan atau perzinahannya yang mengambil istri panglima perangnya. Nah, sekarang saudara, kita mau lihat. Tuhan Yesus pun suka memuji. Ya. Matius pasal 25. Ayat 20 dan 21. Ya, Tuhan Yesus pun suka memuji. Tadi kita lihat itu sifat Bapa. Bapa suka memuji. Ya, yang dipuji manusia, yang dipuji Tuhan Yesus. Kita lihat Tuhan Yesus juga memiliki sifat yang suka memuji. Matius 25 ayat 20 dan 21. Matius 25 ayat 20 dan 21. Ya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Ya. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, kita tahu saudara, kisah ini 3 orang yang mendapat kepercayaan talenta, ya, uang yang harus diusahakan. Dan kita sudah
baca ayat-ayat sebelumnya dikatakan mereka 3 orang ini menerima uang ya yang dipercayakan untuk dikelola 5, 2, 1. Dan firman Tuhan berkata bukan karena membedakan atau ada perbedaan makanya terima 5, 3, 2, 5, 2, 1. Bukan karena perbedaan. Tetapi firman Tuhan mengatakan sesuai dengan kemampuan. Ya, nah, kita lanjut. Sesudah diberi talenta 3 orang ini disuruh mengusahakannya, uang yang diterima harus dikelola dan beberapa waktu ditinggal lalu kembalilah Tuhan, yaitu Tuhan Yesus memberikan gambaran seperti itu. Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, kemudian dipanggillah hamba-hamba yang sudah menerima 5, 2 dan 1. Ya, menghadaplah yang 5. Tuhan, 5 talenta yang Tuhan percayakan sudah aku kerjakan, ini jadi 10. Untung 100%. Yang 2 sama. Kalau saudara baca ayat seterusnya, yang 2 juga sama. Datang, Tuhan ini 2 jadi 4. Yang dijawab oleh Tuhan Yesus sama, ayat 21 ya, dikatakan maka kata tuannya itu padanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita lihat Bapa memiliki sifat suka memuji. Memberikan penghargaan, pengakuan pada orang yang hidup benar. Ya, kita lihat Tuhan Yesus pun anak Allah. Ya, dia juga memiliki sifat suka memuji. 2 hamba yang terima 5 dan 2 ini. Tuhan Yesus berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab atau kepercayaan dalam perkara yang besar. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, kita lihat Tuhan Yesus pun memberi pengakuan dan penghargaan lewat pujian. Baik sekali kamu hamba yang setia. Ya, ayo masuk dan terimalah kebahagiaan. Aku akan beri kepercayaan padamu yang lebih besar. Saudara, 2 orang hamba ini seperti itu. Ya, menerima pujian. Ya, kenapa? Karena mereka memiliki sesuatu yang bisa dihargai. Sesuatu yang bisa diakui oleh Tuhan Yesus. Nah, ya, kita lihat bahwa Tuhan Yesus juga suka memuji. Nah, sekarang kita akan lihat poin yang kedua, arti dari dipuji. Ya, dipuji yang pertama pengakuan dan penghargaan. Lalu yang kedua, orang dipuji itu karena memiliki keunggulan. Ya, orang yang dipuji itu memiliki keunggulan. Nah, saudara, Lukas 2 ayat yang kelima. Lukas pasal 2 ayatnya yang kelima. Ya, Lukas pasal yang kedua ayatnya yang kelima. 52. Saya salah sebut. Makasih koreksinya. Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52. Ya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, kita lihat Bapa ya memuji Tuhan Yesus tadi. Nah, kita lihat di ayat 52 Lukas pasal 2 pun ya firman Tuhan berkata, dan Tuhan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah. Allah di sini yaitu Bapa dan juga oleh manusia. Kita lihat Bapa semakin mengasihi, semakin memuji Tuhan Yesus karena dia punya hikmat bertambah. Dia punya pengenalan yang akan kehendak Bapa bertambah. Ya, Tuhan Yesus itu enggak ujuk-ujuk, nih orang Jawa bilang, enggak tahu-tahu bisa melakukan kehendak Bapa. Enggak, itu juga lewat proses. Makanya
Ibrani pasal 5 ayat 8, walaupun dia anak, dia belajar taat lewat penderitaannya untuk menjadi anak yang diutus oleh Bapa. Taat kepada Bapa itu lewat proses, harus menderita. Ya saudara, untuk taat itu menderita. Saudara dan saya mau hidup benar, mau hidup taat juga harus menderita. Yang menderita apa? Hatimu, batin kita. Kita mau begini, kita tahu firman Tuhan, tidak boleh. Ya, hal yang kita sukai ketika kita tahu bahwa ini tidak diizinkan atau Tuhan tidak mau, kita nggak boleh lakukan, menderita. Nah kita lihat Tuhan Yesus diakui oleh Bapa, ya, juga diakui di hadapan manusia. Kenapa? Karena dia bertambah besar, hikmatnya juga tubuhnya. Jadi Tuhan Yesus memiliki keunggulan. Makanya Bapa pun semakin mengasihi dia. Dia selain dipuji, dia juga memiliki keunggulan yang dimilikinya. Makanya dikatakan dia semakin bertambah besar tubuhnya secara tubuh fisik dan hikmatnya pun bertambah besar. Saudara, jadi ada keunggulan. Ya, ada keunggulan, ada kelebihan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Makanya Bapa semakin mengasihi dia. Ya, nah sekarang saudara kita lihat, kalau Bapa memuji Tuhan Yesus karena punya keunggulan, ya saudara, makanya saudara Tuhan Yesus juga kalau kita kembali ke dalam Matius pasal 25 tadi, ya. Ayat 20 dan 21, Tuhan Yesus memuji hamba yang 5 talenta terima 5 talenta dan yang terima 2 talenta, dipuji. Karena apa? Karena memang mereka memiliki keunggulan. Nah sekarang saudara, saya ingin ajak saudara lihat Matius 25, ini dilewati aja. Dipuji Tuhan Yesus karena punya keunggulan. Saya ingin ajak saudara, ya ini tadi ayatnya kita sudah baca. Tapi saudara, hamba yang terima 5 talenta dan 2 talenta itu tadi, mereka dipuji ya karena memang diakui kesetiaannya. Kemudian juga saudara, dipuji karena memiliki keunggulan. Keunggulannya apa? Lewat perkara yang kecil yang dipercayakan kepada mereka, mereka lakukan, mereka kerjakan, mereka perbuat dengan sungguh-sungguh. Jadi ada keunggulan. Makanya ketika mereka memberikan 5 talenta yang jadi 10, Tuhan Yesus bilang berikan semua kepada dia. Yang 2 jadi 4 diberikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang berikan juga kepada dia. Ya, jadi ada penghargaan yang diberikan karena mereka memiliki keunggulan. Nah sekarang saudara, ayat 26 sampai 30 ya saudara, boleh baca Marlin, tolong baca boleh. Ya kita lihat yang satu orang ini, yang satu orang ini ya, yang satu orang ini ayat 26 sampai 30 kita akan dengar pembacaannya. Matius 25. Matius 25 ayat 26 sampai 30. Ya. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak. Nah, saudara kita lihat ayat 20, 21 dan seterusnya ya, soal hamba yang 5 talenta dan 2 talenta, mereka dapat pujian karena memang
ada sesuatu yang lebih, ya, memiliki keunggulan. Karena apa? Setia dengan perkara yang kecil. Makanya diberi kepercayaan, diberi tanggung jawab yang lebih besar. Tapi yang 1 talenta, kalau saudara baca ayat 24-25, dia datang, yang terima 1 talenta, dia bilang, Tuhan adalah orang yang jahat, Tuhan adalah orang yang tidak bijaksana, Tuhan adalah orang yang kejam, mengambil keuntungan lewat yang tidak Tuhan kerjakan. Makanya aku takut, aku pendam talenta yang Tuhan berikan dalam tanah. Ayat 26 dan sampai 30 kita sudah baca. Tuhan Yesus berkata, kamu hamba yang jahat, hamba yang tidak setia. Dan ayat yang ke-30, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, Tuhan Yesus memuji 2 orang hamba tadi karena mereka memang harus mendapat pujian. Ya, memiliki keunggulan dari yang satu ini. Yang satu ini tidak bisa dipuji. Jadi Tuhan Yesus itu begitu bijaksana sekali, ya. Dia memuji orang yang memang memiliki kesungguhan, yang bisa diberi penghargaan dan juga memiliki keunggulan. Makanya dia dipuji dan mendapat kepercayaan lebih lagi. Tetapi hamba yang tidak memiliki hidup yang patut dipuji, dicela oleh Tuhan Yesus. Kalau tadi 2 orang yang 5 talenta dan 2 talenta masuk ke dalam perhentian kebahagiaan. Tapi yang satu ini, saudara, campakkan supaya dia menderita. Ya, karena dia tidak berguna. Saudara, kita harus memiliki hidup yang patut dipuji. Ya, kita harus memiliki hidup yang patut dipuji. Hidup yang menyenangkan hati Bapa. Ya. Mari jangan sampai kita jadi hamba yang terima 1 talenta. Hidupnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi targetnya sorga, ya, targetnya Tuhan. Kita mau berjuang. Mari miliki hidup yang patut dipuji supaya ada pengakuan dan penghargaan baik dari Bapa maupun dari Tuhan Yesus. Tapi kalau kita tidak memiliki hidup yang dipuji atau patut dipuji, maka tidak ada pengakuan, tidak ada penghargaan. Hamba yang terima 1 talenta tidak diakui, tidak diberi penghargaan. Ya, karena tidak memiliki keunggulan juga, malah dicela dan akhirnya dibuang ke tempat penyiksaan. Saudara, di tengah dunia yang jahat sekarang ini, ya, kita harus terus wajib hidup seperti Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya hidup kita bukan cuma dipuji oleh manusia, tapi di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan Yesus, hidup kita pun akan dipuji. Dan kalau kita dipuji, senang kan seperti yang terima 5 dan 2 talenta. Mari masuk ke dalam perhentian dan kebahagiaan. Ya, mari masuk. Bukan cuma itu, saudara. Selama saudara ada di dunia, saya ada di dunia. Ketika hidup kita bisa dipuji oleh Tuhan, maka saudara ada kepercayaan lebih yang Tuhan mau berikan pada saudara dan saya. Ingat, bukan soal materi, bukan soal dunia ini, tetapi kepercayaan yang bisa diberikan pada Tuhan. Ada banyak hal khususnya yang membangun rohani kita, yang bermanfaat buat rohani kita. Kalau cuma hal materi, saudara, sekali lagi kita harus bisa tidak terikat dengan materi, dengan milik kita, dengan kepunyaan kita, walaupun kita punya. Ya, kita harus ingat ini. Ayo berjuang untuk memiliki hidup yang bisa dipuji atau patut dipuji. Kenapa? Karena itu adalah sifat daripada Bapa, sifat daripada Tuhan Yesus, dan sifat saudara dan saya, adik-adiknya Tuhan Yesus. Itu harus jadi milik kita.
Karena kita adik-adiknya Tuhan Yesus, kita anak-anak Allah yang dari notos harus jadi huios. Menjadi anak yang sah. Ya, supaya Bapak juga berkata, ini loh jemaat GPD Ebenezer. Ya, yang menyenangkan hatiku. Aku berkenan kepada kalian. Wah, saudara, luar biasa kalau kita memiliki hidup atau sifat yang bisa dipuji, karena kita akan menerima pengakuan, penghargaan. Kenapa kita terima itu? Karena ada satu keunggulan yang saudara dan saya miliki lebih dari yang lain. Yuk, kita mau berjuang ya. Tuhan berkati.